Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar di IKIP Siliwangi. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan edupreneur di pendidikan dasar dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Haji Eis Eti Rohayati MPD dan Bapak Deden Herdiana Altaf Tajani MPD. Adapun rencana rancangan yang saya buat mengenai bimbingan belajar dalam membaca. Latar belakang dari pembuatan bimbel ini yaitu karena membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat penting, di mana masih banyak anak prasekolah, TK, SD yang mengalami kesulitan dalam membaca. Adapun hal yang terjadi di sekolah saya yaitu ada kelas 6 yang belum lancar membaca karena kecerdasannya di bawah rata-rata atau tidak adanya perhatian dari orang tua mengenai kemampuan membaca. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat sebuah bimbingan belajar membaca dengan tujuan dapat membantu anak-anak menguasai keterampilan membaca secara efektif melalui media yang menyenangkan dan berbasis pendekatan individual. Identifikasi kebutuhannya dari tantangan siswa yaitu kurangnya pemahaman membaca, kurangnya fokus, kurangnya motivasi, dan kurangnya media interaktif. Adapun tantangan dari guru, waktu, pelatihan, dan media yang menarik. Terus adanya tantangan dari orang tua, bimbingan di rumah, waktu, dan pemahaman literasi yang kurang. Tujuannya yaitu membantu siswa mengenali dan memahami huruf, suku kata dan kata, meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan cara yang menyenangkan, mengembangkan keterampilan literasi dasar siswa, dan meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam berliterasi. Ideasi dan sasaran program yang pertama inovasi menggunakan teknologi digital seperti penggunaan aplikasi media interaktif, misal aplikasi becak belajar membaca, penggunaan kartu gambar interaktif, lagu pengenalan huruf, dan suku. Sasaran dari program ini yaitu anak SD kelas 1 sampai 6 yang mengalami kesulitan membaca. Adapun keunggulan kompetitifnya yaitu menggunakan pendekatan berbasis fonik, metode belajar yang interaktif dan menyenangkan, guru yang berpengalaman dan memahami psikologi anak, menyediakan berbagai media pembelajaran seperti kartu kata, buku cerita bergambar, dan aplikasi digital. Kegiatan bimbel kelas tatap muka, pertemuan 2-3 kali seminggu, 60 menit per sesi atau per pertemuan, pendampingan dari orang tua seperti memberikan panduan kepada orang tua untuk membantu anak membaca di rumah, lalu evaluasi berkala, melakukan tes membaca setiap selesai modul, dan untuk mengukur perkembangan anak. Perancangan prototipenya yaitu menggunakan aplikasi becak belajar membaca, lalu kurikulum berbasis level, dan modul belajar yang inovatif. Strategi pelayanan yang saya lakukan menggunakan metode interaktif sesuai kebutuhan siswa, lalu pemasaran melalui media sosial dan program coba gratis, lalu pelayanan pelanggan dengan pendekatan personal, pengembangan berkelanjutan dengan menambah bimbel pelajaran lain, strategi keuangan dari iuran bulanan, kelas tambahan, donatur, ataupun subsidi silang. Lalu yang keenam, branding dan reputasi melalui testimoni dan promosi dari mulut ke mulut. Strategi pemasaran yang saya lakukan, yang pertama strategi digital marketing dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, misalnya untuk engagement
komunitas dan berbagi update, lalu Instagram, membuat konten visual menarik seperti foto dan video aktivitas, lalu TikTok, video pendek kreatif yang menargetkan orang tua dan anak muda, bisa juga dalam WA. Lalu yang kedua, strategi harga. Yang pertama, penetapan harga dasar. Bisa melalui SPP bulanan yang disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Terus melakukan analisis daya beli masyarakat sekitar. Program pembayaran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada diskon untuk pendaftaran awal dan juga ada sistem coba gratis untuk pengenalan anak di bimbel kami. Lalu strategi komunitas dengan melakukan pendekatan personal dengan siswa dan orang tua, dibentuknya sebuah humas atau hubungan masyarakat, konsultasi individual berkala, ruang konsultasi khusus, dan update progres reguler. Terima kasih, semoga rencana rancangan yang saya buat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.